Tes tes. Nah, selamat siang Kak Khairul. Oh, Terdengar alhamdulillah. dengan Siang, baik. Kak. Alhamdulillah. Ya sudah, saya matikan lagi. Iya, moga-moga. Masih di sekolahan ini Kak. Ini di front one bandara, Oh, ada acara. acara tugas tugas liga. Waduh, ya, saya job lagi nih. Ya, Mantap, alhamdulillah. mantap. Di Disyukuri mana Pak? sambil Kak? Ya, tugasnya di ini mana ini? di lapangan Cengklik, Oh, lapangan Cengklik. Solo. Ya, tapi hotelnya malah di front one Front Cengklik. One. Wih, Ya, ya, ya kejauhan. tahu. Ya, pernah ke sana saya Kak, ke Front One apa? Ngemplak itu toh. Dekat bandara Iya, itu toh. betul. Ya, kalau lapangannya malah belum tahu saya, lapangan Cengklik itu. Belakang UTP. Oh, belakang UTP? UTP yang Cengklik. Ya, ya. Saya matikan dulu, saya tinggal mandi dulu ya, Kak, ya, habis tugas Oke, soalnya. oke. Iya, monggo, monggo, Kak. Yes. Kopine sing tak ombe teh gonjenengan ya. Anu kamu aku sayur mas. Saya beling-beling. Apa ya? Opo. Ada beda ya, Kak? Enak yang dari kata lawas yang ngono kon dalake tak sendiri. Iya, iya. Yo liwe ngono paling mbok mlebune ne sapa. Oh. Sing buku sing bolong-bolong hari wae. Ini harus spek ya, dong?
Nah, selamat datang Kak Danang. Iya kakak, sinyal Nggih, jelas. bagaimana kabarnya Kak Danang? Sehat ya? Alhamdulillah, lumayan sehat. Iya. Ini malah saya agak ini ya, kena flu ini kayaknya Kak. Baru mulai ini. Berat ya. Sama kak, Oke, baik. di musim Oh, oh iya. banyak yang terserang flu. Iya, musimnya ini. Apalagi laju-laju itu loh Kak. Pelaju itu. Baik Kakak semua. Eh, untuk menghemat waktu ya, karena sudah lebih 7. Mohon izin saya mulai ya. Kak Danang, Kak Kayah, dan Kak Nur, dan Kak Guntur ya, yang sudah masuk. Oh ya, oke. Saya Iya mulai kak, dulu ya Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke, selamat siang kakak-kakak semua. Saya harap kakak-kakak semua dalam keadaan sehat, ya. Walaupun tadi Kak Danang sepertinya agak kurang enak badan. Semoga lekas sehat, ya Kak. Oke, senang iya sekali kak. rasanya pada siang hari ini saya bisa bertatap maya. Maaf, saya belum membuka kamera malah. Nah, bertatap maya dengan kakak semua untuk kembali membahas modul-modul yang ada di dalam LMS. Nah, pada hari ini kita akan ngapain aja? Kita akan bersama-sama berdiskusi, ya, sharing tentang apa yang sudah kita pelajari dan apa yang akan kita lakukan. Oke, eh, saya ingatkan lagi untuk menyalakan kamera. Jadi tolong untuk kakak-kakak semua yang sekiranya tidak memiliki agenda atau
kegiatan yang bersamaan dengan Gimit pada siang hari ini. Saya mohon untuk menyalakan kameranya agar saya tidak seperti berbicara sendiri begitu ya Kak. Terima kasih. Kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Sebelum saya lanjutkan, kakak-kakak, saya lupa tadi bertanya, apakah suara saya dapat didengar dengan jelas? Oke, terima kasih Jelas. Kak Guntur atas responnya. Oke. Terima Jelas kasih Kak, Kak jelas. Khairul. Terima Jelas kasih Kak Pak. Jatuh. Oke. Apakah juga tampilan juga terlihat jelas juga? Jelas Kak, jelas. Jelas, Oke. jelas. Terima kasih atas responnya kakak semua. Saya lanjutkan kalau begitu. Oke, agenda kita sesi ini adalah yang pertama, backward design. Yang kedua, pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Oke, aktivitas pertama, backward design dalam pengembangan kurikulum. Menurut kakak-kakak semua, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Oke, monggo kakak-kakak bisa ditulis di kolom chat saja. Dituliskan aja skalanya. Monggo Kak Yudi, bisa langsung ditulis saja menurut kakak semua, posisi kakak-kakak itu berada di skala berapa kalau 1 sampai 10 terkait pemahaman tentang kurikulum PJOK, monggo. Bisa dituliskan di kolom chat. Belum ada yang masuk ini. Tidak usah sungkan, tidak usah apa ya. Ini kita sharing aja, kita berdiskusi bersama. Kalau sudah baik, tuliskan baik saja, Kak. Misalnya 10 ya 10 gitu. Kalau sudah sangat baik, nggak usah ditulis apa namanya jelek. Tulis saja nggak jelek ya, maksudnya ditulis rendah gitu ya. Kalau tinggi, memang pemahamannya sudah tinggi, tulis saja 10, 9, 8 gitu. Tapi kalau mau kurang ya tulis saja 5, 4. Tapi monggo kakak-kakak berada di mana pemahamannya. Bisa dituliskan di kolom chat. Monggo sekali lagi. Monggo kakak-kakak untuk menuliskan skala pemahamannya terkait dengan kurikulum PJOK dari 1 sampai 10. Kak Khairul sudah masuk 8, Kak. Sudah bagus berarti ini, sudah baik. Ini sepertinya mungkin tim pengembang kurikulum juga untuk di sekolahan. Apakah betul Kak Khairul Enggak, dengan Kak, enggak. masuk? Oh, enggak. Yang Oke. tapi yang sulit itu menjelaskan ketika teori, Kak. Kak, makanya Oke. saya Oke. nggak berani 10 karena teori Oke. itu sulit soalnya. Oke. Enak praktek. Oke, terima kasih Kak. Tapi kalau pemahamannya sudah baik, tinggal penyampaian atau delivery-nya saja. Monggo dilanjutkan kakak-kakak yang lain disusul. Kak Khairul sudah menuliskan 8 terkait pemahaman tentang kurikulum PJOK nggih.
Oke, selamat datang Kak Heri. Bisa langsung menuliskan jawabannya ini Kak Heri. Sepertinya Kak Heri ini juga pakar ahli dalam bidang kurikulum. Sepertinya beliau juga termasuk wakil kepala bagian kurikulum, ya, standar kurikulum sepertinya. Oke, untuk Kak Yudi mungkin, Kak Yudi dan Kak Heri yang baru bergabung, monggo bisa menuliskan skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman Kakak tentang kurikulum PJOK. Baru Kak Khairul nih 8 nih, udah bagus sekali. Mungkin setelah ini nanti bisa bertambah menjadi 9, mungkin bahkan 10. Amin. Oke, yang lain apakah bersama saya ya? Oke, Kak Yudi sama Kak Khairul 8. Oke. Wah, mantap ini berarti sudah apa ini sudah paham banget ini, paham betul tentang kurikulum PJOK ya. Terima kasih Kak Khairul, Kak Yudi sudah menuliskan. Monggo dilanjutkan yang lain. Kak Heri 7. Wah, nah ini 7 beneran apa merendah ini Kak Heri ini? Masa awak kakur cuma 7 Kak? Bukan baka kuwer Kak. Bukan baka. Oh, bukan waka. Bukan. Oke. Habis ini nanti bisa jadi waka Kak. Iya. Amin. Waka hore Kak. Waka hore. Oke. Ya. Tapi juga sudah cukup baik ini di angka 7 itu. Oke, baik. Yang lain mungkin bisa nanti menuliskan menyusul ya. Ini sudah 3. Nanti kalau saya menunggu kakak-kakak mungkin akan terlalu lama. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, saya lanjutkan dulu ya, Kak. Nah, ini yang kedua, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Monggo kakak-kakak menjawab di kolom chat. Yang tadi mungkin tidak pede untuk menuliskan posisi pemahaman tentang kurikulum PJOK, nih monggo bisa menuliskan pengetahuan atau pemahaman dari tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah. Monggo kakak-kakak silahkan ditindaklanjuti, ditulis di kolom chat. Oke, dari Kak Khairul. Meningkatnya kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Jadi tujuan adanya pembelajaran PJOK menurut Kak Khairul itu untuk meningkatkan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Oke, terima kasih Kak Khairul atas jawabannya. Dari Kak Heri Andri, pengembangan potensi anak secara keseluruhan baik fisik, mental, sosial, emosional, dan moral. Oke, baik. Terima kasih Kak Heri. Untuk sedangkan dari Kak Yudi Arif, tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah untuk meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Oke, menarik ini dari Kak Yudi. Bisa tolong dielaborasi Kak jawabannya. Tujuan pelajaran PJOK di sekolah itu dapat meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Monggo. Terima kasih Kak. Kalau menurut saya meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik itu kan anak itu kan dari masa pertumbuhan, perkembangan dan pertumbuhan, jadi secara tidak langsung kan dari tingkat kebugaran. Suaranya tidak terdengar itu Kak. Apakah
di tempat saya saja atau di tempat kakak-kakak yang lain, nggih? Suaranya Kak Yudi ini terdengar atau tidak? Speaker untuk laptopnya ada error. Oke, belum terdengar Kak Yudi. Nggih, sambil diperbaiki dulu saja Kak Yudi. Terima kasih atas responnya. Tapi sangat menarik ini dari Kak Yudi bahwa ternyata tujuan dari adanya pelaksanaan PJOK di sekolah itu meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Oke. Ini bisa nanti kita bahas ini. Itu dari Kak Jatu Kurnia, mengembangkan potensi minat dan bakat siswa. Oke. Monggo Kak Sulaiman yang baru bergabung bisa menuliskan juga apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Suaranya Kak Sulaiman juga tidak terdengar itu di tempat saya. Apa device saya ini ya? Masih belum terdengar, Kak. Oke, baik Kak. Terima kasih. Tapi suara saya bisa dapat didengar dengan baik, nggih, Kak. Mohon ini apa? Dengar bisa. Oh ya, nah ini kalau suaranya Kak Khairul terdengar di saya. Tapi kalau tadi Kak Khairul dengar suaranya Kak Yudi sama Kak Sulaiman tidak, Kak? Yang Kak Yudi tadi dengar tapi hanya bassnya saja. Tapi Kak Jati tadi malah kemeresek semuanya. Niki Kak Sulaiman meresek niku. Oh ya, sama berarti. Iya, iya. Enggak apa-apa, enggak masalah. Nanti biar diperbaiki dulu sambil diperbaiki. Iya, terima kasih Kak Khairul, Kak Jatuh. Monggo Kak Khairul, ada yang bisa disampaikan? Pak Yono. Oh, salah Kak, salah pencet. Harusnya sebelah ini. Ya, ya baik. Monggo. Kak Jatuh ya tadi udah ya mengembangkan potensi minat dan bakat siswa. Oke, terima kasih Kak. Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, ini ternyata menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024 ini Kakak-kakak, pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu, mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Jadi apa yang disampaikan dari Kak Heri tadi juga masuk. Di sini tidak hanya keterampilan, tapi juga baik fisik, mental, sosial, emosional, dan moral juga masuk di dalam poin nomor 1 ini, Kak. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Ini juga masuk dari Kak Yudi tadi, meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Hanya saja PJOK itu mengajarkan bagaimana cara siswa untuk hidup sehat dan bugar, bukan untuk membugarkan siswa. Paham nggih kakak-kakak di sini nggih? Jadi kita itu mengajarkan bagaimana caranya untuk bugar, bukan untuk membugarkan siswa. Sekali lagi itu. Nggih, itu maksudnya seperti itu mungkin Kak Yudi. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Oke, artinya tidak hanya yang dinilai keterampilan dan kognitifnya saja, tetapi juga dinilai dalam segi afektifnya. Nggih, Kak Jatuh, monggo.
Kemudian yang keempat adalah menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif. Nah, ini lagi, sekali lagi, tidak hanya kognitif dan psikomotor saja, tapi juga sikap atau afektif. Sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Oke, saya lanjutkan ya, Kak. Nah, ini mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak, Ibu, atau kakak-kakak semua sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Monggo bisa dituliskan di kolom chat ya, kakak-kakak. Kalau saya itu mengalami kurikulum KTSP lagi ya, KTSP K13 kurikulum merdeka gitu. Tiga kurikulum ya saya. Tapi mungkin kakak yang lain mungkin lebih banyak mungkin kurikulum yang sudah dilewati nih. Baru tahu yang merdeka ini Kak. Dulu yang saya tahu hanya itu. Oke, enggak masalah Kak. Nanti setelah ini kita tambah tahu, tambah info. Tapi kakak-kakak semua sudah memiliki CP gitu. CP yang terbaru sudah punya belum? Belum. Oh, belum. Ini Kak Koirul mah belum punya CP yang terbaru ini. Kakak-kakak yang lain apakah sudah? Sudah Kak, sudah. Kalau belum sudah gitu. Kak Heri sudah? Sudah Kak, untuk CP yang terbaru. Oh, oke. Mungkin Kak Heri bisa share di grup untuk CP yang terbaru nggih. Oke, sebentar saya cari dulu Kak. Nggih, monggo. Monggo kakak-kakak yang lain, apakah sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Kalau dari Kak Khairul tadi sudah eh, menuliskan baru tahu yang merdeka ini Kak. Dulu yang saya tahu hanya itu. Mungkin yang K13 ya Kak atau KTSP mungkin ya. Tapi mungkin di era-era yang lebih dahulu lebih banyak lagi ada kurikulum apa lagi ya itu. Kurnas itu ya. Monggo Kak Puji. Wah, ini juga ahli kurikulum ini. Dia baru datang. Ya, Kak Puji sudah pernah mengajar di kurikulum apa saja, Kak? Yang sudah dilalui. Kurikulum yang sebelumnya. Ya, yang pernah Kakak apa namanya jalankan gitu selama menjadi guru PJOK. Bentar kok nggak kurang suaranya kok rat. Sih. Oh, kurang jelas suara saya. Tak besar ke suaranya nggak masuk. Oh, baik. Oh, ini dari Kak dari Andri. Ini dari Kak Heri Andri pada akhir fase F setelah dapat menunjukkan kemampuan merancang dan mengikuti beragam pola. Oh, ya Kak, maksud saya bisa di-share CP secara keseluruhan saja biar nanti di grup bagi kakak-kakak yang belum punya bisa di-download gitu maksud saya Kak. Ini. Oke, terima kasih.
Ini yang dituliskan Kak Heri ini salah satu contoh CP yang ada di fase F gitu. Kita tahu fase F itu kelas berapa, Kak? Untuk fase F ini kelas 11 dan 12 Kak. Oke, kelas 11 dan kelas 12. Kalau di SD fase A, fase B, dan fase C. Kalau di SMP D, E, dan F. Kalau di fase F ini contohnya ini, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan merancang dengan mengikuti beragam pola yang ada dan mempraktikkan berbagai aktivitas penerapan keterampilan gerak, dilandasi dengan pengetahuan yang benar, merancang dengan mengikuti beragam pola yang ada dan mempraktikkan program latihan, sampai program latihan ini, pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan, ini terkait kebugaran jasmani. Oh, kebugaran jasmani yang cycle fitness related skills dan pengukurannya. Oke. Oke, terima kasih Kak Heri. Oke, yang kedua, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Tujuan-tujuannya tadi, Kak, yang ini. Tujuannya ini ada 4. Kalau di dalam konteks kurikulum merdeka, apakah bisa dicapai, kakak-kakak? Oke, gini, kita sepakati bahwa tujuan pendidikan jasmani itu adalah memfasilitasi peserta didik untuk aktif bergerak sepanjang hayat, nggih, kakak. Nah, salah satu tujuan itu. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Nggih, tentu saja bisa, nggih, kakak-kakak semuanya. Karena kita tadi sudah membaca dan membahas tentang tujuan PJOK dari capaian pembelajaran PJOK di kurikulum Merdeka 2024, itu bahwa disebutkan juga di situ ada poin 1, 2, 3, dan 4, yang pada intinya adalah upaya aktif untuk memfasilitasi peserta didik agar dapat bergerak aktif sepanjang hayat. Gitu kakak-kakak semua. Untuk CP-nya apabila sebentar, oke saya kirim aja sekalian nggih kakak-kakak biar saya punya CP yang terbaru sebentar untuk kakak-kakak semua. Ya, sudah saya kirim kakak-kakak semua, itu adalah CP terbaru tahun 2024. Komplit itu ya, semua mata pelajaran ada di situ. Karena ada 2042 halaman, termasuk PJOK dari fase A sampai fase FGHI J ya, HI ya, sampai I. Bisa di-download dan bisa sambil
baca ya kakak-kakak semua. Untuk CP-nya itu, nah sekarang kita lanjutkan ya kakak semua. Memahami tujuan umum penting memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke TP, ke dalam TP kakak-kakak semua. Apakah sudah di-download kakak-kakak? Sudah ya? Cek. Iya. Bisa sudah di-download Kak Heri? Sudah Kak, siap. Oke, di-download dulu. Kemudian bisa dibuka di halaman Nggih, enggak apa-apa. Cukai. Barangkali kakak sudah menemukan di halaman berapa ya? Ini saya coba scroll terlalu. Sampai 224 belum itu. 205 belum itu. Bentar, masih nyari. Pakai HP saya nyarinya. Oh ya, itu lebih mudah itu Kak. Diketik aja di pencarian langsung. Oh gitu ya, dari atas ya pencariannya. Tadi. Di halaman 390-an sekian gitu Pak. Oh ya. 390. Ya, betul. Benar. 390-an ya. IKWU. Ya, kakak ada di halaman 395 ya.
Wih, ya, banyak banget. 395. Wih, masih jauh. Ya Kak, di 395 itu mulai ada capaian pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ya, sampai belajar jasmani, olahraga, dan kesehatan. Oke, coba saya tampilkan saja. Gitu. 395. Sudah terlihat ya kakak-kakak semua, ini adalah CP untuk Iya, PJOK. udah. Iya. Siap, sudah, Kak. Oke, terima kasih. Ini adalah CP-nya mulai dari fase A. Nah, untuk model kurikulum dengan bentuk berlian, dapat dilihat pada gambar di bawah ini bahwa mengembangkan keahlian itu, maaf, dari bawah saja ya kita bacanya. Membangun fondasi untuk KB, jenjang KB, TK sampai kelas 5 kakak-kakak. Sedangkan ada di tengahnya itu ada mengeksplorasi kemungkinan itu ada di kelas 6 sampai di kelas 8. Sedangkan pada puncaknya itu mengembangkan keahlian itu di kelas 9 sampai kelas 12 kakak. Itu menggunakan bentuk berlian model kurikulum. Di sini juga tertera tujuan pendidikan PJOK. Sudah sama apa yang kita bahas tadi. Elemennya, elemen dan deskripsinya ada elemen terampil gerak, elemen belajar melalui gerak, bergaya hidup aktif, memilih hidup yang menyehatkan. Nah, itu elemennya. Ya, kemudian ada capaian pembelajaran di fase A di elemen terampil gerak. CP-nya ini salah satu CP-nya, contoh saja ini di fase A berarti hanya untuk kelas 1 dan 2. Capaian pembelajarannya peserta didik mempraktikkan keterampilan gerak fundamental dan menerapkannya dalam berbagai situasi gerak yang berbeda. Peserta didik mengeksplorasi berbagai cara menggerakkan tubuh. Peserta didik memanipulasi objek dengan bagian tubuh dan dalam ruang yang berbeda serta menyimpulkan efektivitasnya. Oke, itu kakak dari elemen terampil gerak. Terampil gerak ya, elemen terampil gerak dan deskripsinya. Nah, CP ini bisa diturunkan lagi menjadi TP kakak semua, tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran itu dibebaskan kepada para guru yang ada di sekolah untuk merencanakan pembelajarannya seperti apa. Jadi bisa jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari Kak Heri misalnya dengan Kak Uji belum tentu sama begitu, atau mungkin juga berbeda karena bisa diturunkan di TP atau tujuan pembelajaran. Mungkin Kak Puji mungkin misalnya Kak Puji akan menilai dari capaian pembelajaran seperti ini, misalnya peserta didik mempraktikkan keterampilan gerak fundamental misalnya dalam menerapkan dalam berbagai, peserta didik mengeksplorasi berbagai cara menggerakkan tubuh, kayak misalnya gerak dasar lokomotor. Bisa jadi Kak Puji hanya menilai lokomotornya saja, tapi kalau Kak Heri bisa jadi bisa menilai dari gerak lokomotor, non lokomotor atau manipulatif. Seperti itu. Itu dibebaskan kepada kakak-kakak semua.
Nah, kita lihat setelah ini di fase A nggih kakak-kakak tadi. Nah, kalau di fase A ini, peserta didik mempraktikkan keterampilan gerak fundamental. Ya, di sini hanya ada kata-kata mempraktikkan saja. Mempraktikkan artinya mereka mempraktikkan atau melaksanakan tugas gerak begitu ya. Kalau di fase B, kita lihat di fase B, itu ada penghalusan kakak-kakak. Di sini peserta didik menghaluskan keterampilan gerak fundamental. Artinya di sini apa? Bahwa ada penghalusan atau gradasi kalau di warna itu artinya dari atau kalau enggak ya apa ya untuk memahami lebih mudah itu ya menghaluskan lah ya sama gradasi kalau tahu kakak-kakak semua gradasi itu warna ya artinya dari warna yang pudar 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 semakin pekat atau sebaliknya ya pekat 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 semakin pudar gitu. Nah di sini ternyata di antar fase itu ada perbedaan apa namanya gradasi atau perbedaan penghalusan gerak gitu kakak-kakak. Bisa dipahami nggih sampai sini kakak-kakak? Bisa Kak. Siapa? Oke, sebentar nih Kak Dewi mau masuk belum bisa. Kak Dewi tadi baru OTW, ini kayaknya udah mau masuk. Ya baik sebentar Kak. Nih. Kak udah masuk, oke. Kak siapa lagi ya? Kak Dewi, bentar. Masih di mute Kak. Oh iya, baik maaf Kak. Kembali lagi ke tadi ya ke capaian pembelajaran di fase A. Kalau di fase A hanya sekedar mempraktikkan begitu nggih kakak-kakak. Kalau di fase B terlihat penghalusan gerakan. Berarti di situ ada peningkatan keterampilan gitu Kak ya. Artinya keterampilan yang dilakukan itu ada peningkatan begitu. Mungkin yang awalnya nendang itu hanya asal nendang, tapi kalau di fase berikutnya itu mulai ada tendangan yang terarah, tendangan yang diperhalus, maksudnya ada kontrolnya ya, tendangan yang keras, tendangan yang lemah, begitu sudah terlihat gitu untuk anak-anak di fase A dan fase B gitu. Bisa dipahami nggih kakak-kakak sampai di sini? Siapa? Bisa Kak. Bisa Kak. Itu nanti sampai fase atau di Ya, jenjang Kak. yang paling Ini suaranya tinggi, yakni di agak kedengeran nih pakai HP. Oh begitu Kak. Bisa kalau yang lain bisa mendengar saya dengan jelas nggih kakak? Bisa. Oh nggih. Mungkin bisa diganti dengan pakai laptop Kak. Kalau pakai HP kurang jelas atau mungkin bisa pakai apa namanya headset atau earphone mungkin begitu. Oke, saya Ya, Kak. lanjutkan ya Kak Nanti semua tak ini. coba nih. Ini lagi di jalan soalnya. Oh ya, nggih Kak Jatuh, hati-hati Kak di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, saya stop share dulu untuk CP-nya. Saya kembali ke materi.
Oke, saya lanjutkan kakak-kakak. Oke, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan murid. Oke, kakak-kakak semua, tentunya kita, maaf, kakak-kakak semua tentunya sudah membaca dan berselancar di LMS, nggih, dan membaca tentang backward design, nggih. Nah, salah satu upaya untuk memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran itu dengan backward design, kakak-kakak semua. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan di bawah ini. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Kedua, menentukan metode penilaian. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Baik kakak-kakak, mungkin yang secara umum sebelum saya tahu pengetahuan baru ini yang sudah saya lakukan itu kalau mau mengajar memang saya fokus pada materinya dulu. Besok mau ngajar apa begitu. Misalnya besok saya mau ngajar permainan sepak bola misalnya. Kemudian saya baru memikirkan langkah-langkah pembelajarannya nanti seperti ini, saya berikan permainan pemanasan seperti ini, kemudian materi inti seperti ini, kemudian diakhiri dengan permainan, kemudian ada pendinginan dan kemudian penilaian. Kalau saya biasanya dulu seperti itu kakak-kakak. Kemudian ternyata setelah saya memperoleh pengetahuan baru tentang backward design ini, ternyata backward design itu adalah metode terbalik ya kakak. Artinya kita atau mundur ya, desain mundur. Backward design itu desain mundur. Artinya kita memikirkan tujuannya dulu kakak. Jadi bukan materinya dulu tapi tujuannya dulu. Jadi tujuannya besok kita mau ngapain, tujuannya pertama ditentukan dulu tujuannya. Tujuan itu bisa dari kognitif, afektif, dan psikomotor itu bisa masuk semua. Tentu dalam pembelajaran PJOK dimasukkan semua kakak, itu semua 3 aspek itu dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian baru kita melakukan atau mengembangkan asesmen atau penilaiannya. Nanti setelah tujuannya ini misalnya anak-anak dapat mempraktikkan gerak dasar lokomotor dengan baik dan benar dengan permainan misalnya jaring ikan lah, misalnya jaring ikan. Kemudian kita buat penilaiannya, asesmennya bagaimana. Nah, asesmennya ini biasa saya menggunakan GPAI. Kalau dulu saya selalu menggunakan GPAI karena di fase A, B, C atau di di sekolah dasar itu cocok di kakak. Karena di sekolah dasar itu menggunakan atau materinya berfokus pada 3, yakni 3 gerak dasar maksud saya. Gerak dasar, 1 lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Maka saya selalu menggunakan penilaian GPAI atau Game Performance Assessment Instrument. Bahwa setiap pembelajaran saya akan menggunakan pendekatan bermain, begitu kakak-kakak. Makanya saya menggunakan GPAI. Nah, setelah itu barulah kita merencanakan langkah-langkah pembelajarannya. Nah, itu adalah backward design atau desain mundur kakak-kakak. Mungkin bisa sharing pengalaman untuk bagaimana selama ini kakak-kakak memikirkan atau merancang pembelajaran untuk yang senior-senior ini mungkin bisa memberikan sharing atau pengalamannya, monggo. Baik Kak Puji, Kak Kaya, Kak Sulaiman, monggo. Kalau saya, mohon maaf, Nggih, Kak Puji. Nggih. Monggo. Saya juga memakai sistem atau cara nggih. Seperti yang itu, yang pertama kita besok mau saya pelajaran olahraga. Udah saya bingung cari materinya. Oh, materinya misalnya sepak bola seperti yang Kakak contohkan tadi. Ya udah baru kita menyusun langkah-langkah berikutnya. Saya mau kemas seperti apa, saya mau bentuk permainan pertama, apa mau saya latih untuk
menggiring bolanya atau mau syutingnya, mau apa. Saya baru seperti itu kalau dari dulu. Itu Kak. Iya, baik. Ya, kurang lebih sama seperti saya ya, Kak. Yang sudah saya praktekkan sebelum saya mengenal pengetahuan baru ini memang pada dasarnya saya melakukan hal itu. Karena kurikulumnya kan juga dulu belum kurikulum merdeka, artinya proses berpikirnya pun juga berbeda. Tapi pada dasarnya pergantian kurikulum ini dimaksudkan agar pembelajaran itu semakin berpusat pada peserta didik dan lebih bermakna. Artinya agar tidak hanya memikirkan, oh besok misalnya mikirnya materi ini tak kasih ini, nggak hanya sampai di situ, tapi juga sampai bermakna. Artinya bermakna itu ya dari 3 unsur tadi terpenuhi, dari kognitif, afektif, dan psikomotornya itu terpenuhi, kakak-kakak. Jadi tidak hanya, yowis sesuk penilaian nendang, misalnya nendangnya pas, nggak pas, nah itu kan nilainya mungkin sampai situ, tapi ya, tidak hanya sampai situ, tapi juga bagaimana rasa respect kepada temannya itu juga dinilai. Artinya pergantian kurikulum ini saya tekankan sekali lagi untuk bagaimana pembelajaran itu lebih berpusat, berfokus pada peserta didik dan menjadi pembelajaran yang lebih bermakna. Begitu kakak-kakak. Jadi memang tidak ada apa ya, pergantian kurikulum ini juga termasuk refleksi ya kakak-kakak. Artinya kemarin kita sudah membahas tentang refleksi. Refleksi itu bahwa seperti orang bercermin, apabila ada yang kurang rapi kita rapikan, yang belum tertata kita tata ulang. Ya semoga saya berharap dan mungkin juga kakak-kakak berharap dengan kurikulum yang baru ini pembelajaran juga akan semakin lebih mantap, matang dan tertata lebih baik. Amin. Begitu kakak-kakak. Saya lanjutkan ya. Pada inti backward design atau desain mundur itu yang pertama kita memulai memikirkan tujuan pembelajarannya. Kemudian kita mengembangkan bagaimana penilaiannya, dan yang ketiga baru langkah-langkah pembelajarannya. Begitu kakak-kakak untuk backward design-nya. Kita fokus pada tujuan dari suatu materi esensial. Nah, pesan kunci backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Kita masuk ke aktivitas yang kedua, penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Itu salah ya, kakak. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Tidak hanya keterampilan, tadi ya sudah disebutkan bahwa 3 unsur ya, 3 aspek, kognitif, psikomotor, dan afektif. Kemudian buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Ini juga tidak tepat ya kakak. Yang tepat adalah kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Sampai di sini bisa dibungkus nggih kakak-kakak semua? Iya, siap, Pak. Oke, terima kasih Kak Heri, Bungkus. Kak Paksi. Oke, terima kasih Kak Danang. Masih bersama saya. Oke, Kak Sulaiman, terima kasih Kak. Sepertinya tadi sudah bisa mic-nya sudah bisa digunakan dengan baik Kak sepertinya. Kak Sulaiman ini. Oke, saya lanjutkan ya. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Yang pertama adalah struktur kurikulum, yang kedua capaian pembelajaran, yang ketiga pembelajaran dan asesmen, yang keempat penggunaan perangkat ajar, yang kelima kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan, terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan,
pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Jelas nggih, agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Artinya di kurikulum operasional ini di satu unit atau di satu SD dengan SD lainnya itu bisa berbeda kakak-kakak karena disesuaikan dengan konteks. Artinya apa yang dekat dengan apa yang terasa dekat dengan sekolah gitu. Bisa dari unsur kebudayaan, agama, daerah gitu ya. Dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Artinya misalnya kebutuhan peserta didik misalnya di lingkup SMK begitu ya. Kalau di apa namanya? Di sekitaran SMK itu banyak industri kria atau apa ya, Kak, kerajinan kayu gitu ya, kerajinan kayu. Jadi kalau di SMK ya jangan membuka, otomotif misalnya atau apa ya satunya ya, TKJ misalnya. Jadi kurang kontekstual dan, kurang kurang kebutuhan peserta didik gitu. Bisa dimengerti nggih Kakak semua di sini? Bisa, Kak. Iya, siap. Oke, terima kasih. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak dan Ibu atau kakak-kakak semua, dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal, gitu. Kalau di tempat saya itu kulturnya itu sangat kental dengan, apa ya, barongan kakak-kakak. Jadi anak-anak itu kalau dengar lagu gedruk itu ndak usah disuruh itu langsung gedruk-gedruk sendiri itu. Satu sekolahan itu terutama anak laki-laki, nggak cuma laki-laki, cewek juga ada, Kak. Artinya bisa menyusun program mungkin, di dalam satu minggu itu bisa 2 atau 3 hari, di pagi hari itu bisa, apa ya, bisa menyusun program yang mengarah ke minat dan keterampilan tari tradisional peserta didik gitu, misalnya seperti itu, Kak. Mungkin juga yang di cerita ini mungkin lain dengan SD-nya Kak Sulaima dengan Kak Danang mungkin juga berbeda, Kak Guntur itu mungkin juga berbeda. Kalau di Ampel itu, kulturnya apa Kakak? Kalau di Ampel itu? Iya, kalau di Ampel itu hampir sama Kak, itu seperti tarian gedruk, Tarian kemudian tradisional. tarian tradisional itu juga masih banyak disukai. Oke Kak. Berarti nanti Kak Heri bisa membuat satu program, untuk sekolahan itu untuk memaksimalkan potensi minat dan bakat yang dimiliki anak-anak di Ampel, Kak. Jadi mungkin dari program yang telah disusun Kak Heri nanti bisa muncul bakat-bakat, apa ya, bakat-bakat dan prestasi untuk anak-anak itu tersebut. Begitu Kak Heri. Kalau di Andong gimana ini kalau di Andong? Kulturnya apa kalau di Andong? Di Andong banyak hadroh, Mas. Apa itu Kak? Hadroh. Apa Mas Huda? Jelasannya Mas Huda. Hadroh Ya, itu ya Kak Uda ini keterampilan, biasa. apa namanya? Ben tapuk Kak. Apa jenis? Kalau di tempat saya hadroh, Mas. Di yang lain apa namanya? Rebana. Itu Rebana. oh Ya, betul. ya, Rebana. Rebana. Oke. Ada juga rodat. Itu hampir mirip sama. Oh ya. Rodat dan rebana. Oke. Apakah di sekolahan sudah, ada program yang masuk dari kultur itu, Kak? Ada, sudah ada, Mas. Oh ya, berarti sudah bagus itu, Kak. Tinggal Sudah. dilanjutkan dan konsisten. Semoga dari program itu juga tadi seperti yang saya bilang muncul bibit-bibit, artinya nanti bisa mendapat prestasi begitu untuk anak-anak. Oke, terima kasih Kak Heri dan Kak Sulaiman. Saya lanjutkan. Oke,
Oke, mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Ini mungkin bisa terkait dari pembelajaran atau program-program yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak semua di sekolah masing-masing, nggih. Mungkin tadi yang apa tadi? Yang apa? Rebana tadi, Kak, namanya apa, Kak? Hadro apa tadi, Pak? Hadroh. Hadro. Iya, hadroh itu sama dengan Nah, rebana sama. ya mungkin ada apa ya? Ada salah satu program dalam sekolah kakak-kakak tentang hadroh. Misal namanya apa saya juga kurang paham. Nanti mungkin Kak Sulaiman bisa menjelaskan. Dan di tempatnya Kak Heri tadi tentang tari tradisional gedruk mungkin. Kalau di tempat saya itu barongan, gedruk, barongan, wah itu luar biasa Kak. Anak-anak karena di 17-an tiap tahun itu mesti mengundang enggak mengundang ya, mengadakan lomba gedruk itu antar desa, Kak. Jadi setiap desa itu bener-bener apa ya, betul-betul mau menampilkan yang terbaik dan euforianya sangat luar biasa. Jadi tidak hanya satu satu truk untuk sound system, bahkan sampai 2 truk itu untuk sound system ya. Yang gedruk jualan dari mungkin bisa 2 kilometer, luar biasa. Jadi euforianya. Di anak-anak itu kalau dengan gedruk ya sangat dekat sekali gitu, Kak, kalau di tempat saya. Ini bisa dijawab nggih, Kakak, saya kirimi link untuk Padletnya, nanti dijawab di Padlet ya, Kakak, sudah saya siapkan. Bisa terbuka nggih, Kakak semua, Padletnya? Bisa, Kak. Nggih. Oke, terima kasih, Kak. Coba saya share. Ini
Ini bisa langsung diketik saja Kak di sini, ditambah komentar, dikasih nama, langsung ditekan enter ya, nanti muncul. Monggo ya, Kakak bisa mulai mengisi. Di tempatnya Kak Dewi Sulastri masih bersama saya. Halo Kak Dewi. Iya Kak, Oh ya, kalau maaf. di tempatnya Kak Dewi itu kulturnya apa Kak? Atau apa ya? Konteks yang kontekstual dengan pembelajaran apa Kak? Di SD ya, untuk tingkat SD Ya, yang saya tempati ya. iya. Kalau di SD saya, khususnya SD Kedung Dawa itu, tadi seperti tadi yang sudah disampaikan Kak Sulaiman itu ada beberapa hadroh yang dari anak-anak itu dari desa setempat itu memang anak-anak sudah bisa, mungkin karena sudah terbiasa melakukannya di daerahnya masing-masing. Jadi dua dukuh itu memang hadroh, seni hadroh atau seni rebana itu memang sudah kayaknya sudah mendarah daging gitu Oh Kak. ya. Oke. Kalau biasanya kan kesenian hadroh itu ditampilkan waktu apa Kak? Kalau di Kalau di sana. sekolah itu biasanya selain di kegiatan MAPSI terutama, kalau MAPSI Ya. itu kan lebih cenderung ke seni rebana. Nah, itu kita anak-anak walaupun dari punya basic hadroh, kita kombinasikan dengan alat yang modern jadi ketemunya nanti jadi rebana modern, versi modern. Gitu, Kak. Oh gitu. Oke. Kalau di luar sekolah biasanya anak-anak itu apakah maksudnya kayak tampil, maksudnya di sanggar begitu atau nanti ada hari-hari Enggak, khusus untuk menampilkan itu? biasanya Iya. di situ ada pengajian atau ada acara apa di masjid setempat, itu biasanya anak-anak memang ditampilkan. Itu Oh. pun juga ada beberapa anak yang tampil bersama ibu-ibu anggota hadroh itu. Ada beberapa Oh. anak yang ikut satu grup dengan ibu-ibu bahkan itu, Pak. Itu, Kak. Oke. Oke. Nah itu bagus itu Kak untuk apa ya pengembangan minat bakat dan nanti kemudian menjadi prestasi karena di MAPSI kan ada ya sepertinya Iya. ya ada dilombakan di nomornya apa ya rebana gitu ya. Iya, betul. Nah, Kemarin oke. maju di tingkat kecamatan baru 2 tahun ini karena di SD saya itu masih terbentur di alatnya. Alatnya kita belum komplit. Ini masih proses melengkapi alat. Oh iya, baik Kak. Nggak apa itu nanti bisa berpikir itu Kak, berpikir berbasis aset ya toh. Iya, Aset betul. based thinking. Nanti misalnya kan di luar-luar dari sekolahan yang paling dekat mana yang bisa Nah, artinya menyuplai atau apa alatnya bisa dipinjam mungkin kan atau bahkan mungkin bisa ada yang ngajari itu luar biasa itu. Jadi itu salah justru satu di SD saya itu yang mengajari malah dari wali murid, Kak.
Wah, itu udah bagus banget tuh. Gila, Modalnya sudah justru malah muncul. wali murid itu. Ya, ya udah bagus Kak itu Kak. Berarti udah jalan 2 tahun ini Kak? Atau 2 tahun bagaimana ini, itu? 2 kali MAPSI ini kemarin dapat urutan 4 di tingkat kecamatan. Ya, enggak, Ya. ya enggak apa-apa Kak. Itu udah Merintis dari prestasi dulu luar ya, biasa. karena memang Ya. alat kita masih terbatas. Oke. Nah, itu maaf itu apa ya? Pemikirannya dari Kak Dewi atau dari siapa Kak? Awalnya Kok kan bisa? ya tidak cuma saya ya, karena di situ ada juga guru yang domisili situ, di situ dekat Nggih. SD. Nah, menyampaikan kalau anak-anak itu dari segi basicnya itu sudah punya dasar hadrohnya Ya. itu sudah ada. Yo, ayolah kita kembangkan gitu kan awalnya saya sama guru agama Ya. terutama waktu itu karena persiapan mau MAPSI karena ada cabang rebana itu. Waktu itu kita masih punya alat terbang 4, Ya. tamnya 2, cuma modal itu saja sama bas 1 itu saja pinjam dari anggota hadrah ibu-ibu. Nah, dari situ ternyata anak-anak itu justru lebih cepat diajari. Nah, ternyata dari situ muncul ide, ayolah kita kembangkan. Ketika diplenokan, ternyata wali murid mendukung. Dan hasil pleno yang kemarin tahun ini awal September, itu wali murid menyetujui untuk menyuplai, melengkapi untuk alat rebana. Itu supportnya wali murid seperti itu di SD saya, Kak. Baik. Sangat bagus sekali nih Kak. Mungkin kalau Kak Dewi Sulastri bisa apa ya? Bisa membuat program atau mungkin mengintegrasikan ke dalam pembelajaran PJOK mungkin jauh lebih menarik untuk anak-anak di SD Kak Dewi ini. Apakah sudah pernah dicoba Kak? Misalnya pelajaran PJOK itu ya tentang apa itu? Tentang cara menabuh rebana atau hadrohnya itu tadi sudah pernah dicoba atau belum Kak itu Kak? Itu termasuk gerak manipulatif loh Kak itu Kak. Kalau untuk ke PJOK-nya mungkin saya belum sampai ke tahap itu ya Kak ya. Nggih. Belum Nggih. kayaknya. Semoga ini nanti setelah kita ngobrol seperti ini bisa menjadi inspirasi Kak. Bisa dicoba. Kalau saya tangkap itu kemungkinan anak-anak akan lebih antusias dalam mempelajari hadroh itu tadi. Karena di sekolahanku ada loh pembelajaran itu memukul rebana ya misalnya itu. Itu kan bisa jadi di tempatnya Kak Heri atau Kak Huda itu kan juga berbeda nanti. Apalagi di tempat saya karena kalau di Juwangi kalau hadroh saya belum tahu ya. Jadi ya itulah kulturnya di sekolah masing-masing itu berbeda. Begitu Kak. Kalau untuk kegiatan atau program diprogramkan di sekolah enggak itu Kak? Selain gurunya mengajari hadroh, siswanya itu apakah ada misalnya dalam 1 minggu itu ada istilahnya apa ya? Belajar tentang hadroh gitu loh Kak. Ada nggak Kak? Di dalam 1 minggu itu? Itu program dari sekolah. Di sekolah saya itu kan 1 bulan ada 4 minggu. Jadi minggu pertama dan minggu ketiga hari Sabtu itu khusus untuk hadroh. Sedangkan untuk Sabtu minggu kedua dan keempat itu ekstranya pramuka. Itu jadi dimasukkan ke dalam ekstra. Oh, begitu. Nggih. Iya. Baik. Nggih, sudah. Baik, masuknya berarti sudah dilakukan cuman di dalam program ekstra nggih, Kak nggih. Iya, Nggih, betul. sudah baik nggih. Nggih itu. Ya kalau saran saya tuh coba saja dimasukkan dalam pembelajaran Kak, kalau saya. Dicoba aja sekali atau 2 kali mungkin Oke, ya coba. Nanti ya. dicoba ya, Kak ya. Nggih, unik juga itu kayaknya anak-anak nggih. Anak-anak lebih semangat itu. Wah, main. Yang lain baru mikir matematika, IPA loh. Yang kelasnya Kak Dewi rebanaan itu kan mengundang banyak perhatian itu. Ya, Oke, siap, Kak. iya. Oke, terima kasih Kak Dewi itu sudah bisa apa ya? Bisa mewakili tentang pertanyaan 1 2 3. Oke. Terima kasih Kak Dewi atas sharingnya luar biasa. Ya, Kak.
Oke. Ini ada yang masuk cuma dari Kak Heri, baru Kak Heri ya. Yang lain belum menuliskan. Kak Heri, bagaimana Kak merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK dengan mempertimbangkan aspek fisik, sosial, emosional? Apa saja yang selama ini Kakak anggap menjadi satu bernilai yang dipelajari di kelas PJOK? Keterampilan fisik, kesehatan, kerjasama, disiplin, gaya hidup sehat. Oke. Bagaimana akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Menganalisis konten dan tujuan pembelajaran PJOK. Oke, terima kasih Kak Heri. Mungkin Kak Heri juga bisa sedikit cerita. Saya lebih senang kalau cerita seperti ini dari Kak Dewi ini. Kalau di daerahnya Kak Heri tadi tentang apa ya, kulturnya tentang tari gedruk itu, monggo Kak bisa diceritakan program yang mengenai itu, mengenai kultur tari gedruk, apakah sudah ada atau belum, monggo bisa cerita Kak Heri. Ya, terima kasih Kak untuk waktunya. Ya, untuk di sekolah kami kebetulan di masyarakat itu seperti tarian gedruk, kemudian tari-tari yang lain itu memang masih disukai masyarakat. Kemudian juga seperti dari Pak Sulaiman tadi ya, ada juga rebana, hadroh, kemudian ada juga gamelan atau karawitan. Jadi untuk implementasinya di sekolah kami yang pertama itu masuknya di ekstrakurikuler. Jadi ada Baik. ekstrakurikuler hadroh, kemudian ekstrakurikuler tari, kemudian juga karawitan. Kemudian untuk implementasi di dalam programnya itu seperti baru kemarin hari Kamis kemarin itu P5 kebetulan dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Jadi rata-rata dari keseluruhan kelas itu mereka menampilkan sendra tari. Bahkan yang uniknya juga mereka tidak hanya menampilkan tari-tari gedruk yang di situ, malah juga mereka menampilkan tari-tari dari Bali, kemudian dari luar Jawa dan lain sebagainya itu dikemas dalam bentuk sendra tari. Jadi menurut saya juga saya sendiri dari ide-ide anak tersebut ya itu memang saya merasa sangat senang lah anak-anak ternyata masih mencintai kebudayaan kita gitu. Terima kasih Kak. Ya, oke Kak Heri, terima kasih atas sharingnya ya. Yang saya tangkap dari Kak Heri bahwa anak-anak itu kalau diberikan apa ya, itu ya istilahnya tadi voice choice-nya dari anak-anak, makanya anak-anak itu merasa memiliki ya. Artinya tanggung jawabnya lebih tinggi ketika anak-anak itu diberikan satu pilihan dan pilihannya apa ya, disetujui juga oleh para bapak ibu gurunya. Jadi semangatnya lebih tinggi ketika dalam melakukan sesuatu gitu nih Kak. Tapi kalau dari Kak Heri ini apakah di dalam pembelajaran ya, berarti intrakurikulernya apakah sudah dimasukkan Kak tentang kulturnya itu? Mungkin kalau senam itu juga bisa masuk Kak itu Kak. Oke. Terima kasih Kak untuk yang jelas itu ada juga mapel khusus seni tari gitu Kak. Jadi memang ada. Kemudian untuk di pembelajaran PJOK itu biasanya saat materi senam ritmik itu memang di fase F ini kan sudah merancang. Jadi mereka merancang sendiri itu saya berikan kebebasan untuk mengekspresikan diri. Jadi baik dari gerakan gedruk atau gerakan tari yang lain itu bisa include di dalam gerakan rancangan senam tadi Kak gitu. Terima kasih. Ya baik, ternyata Kak Heri sudah mempraktikannya, sudah mengimplementasikannya tentang kurikulum kontekstual dalam pembelajaran PJOK. Luar biasa Kak Heri. Semoga bisa konsisten. Jadi artinya dari minat bakat siswa itu tadi muncul satu prestasi untuk mereka sendiri dan tentunya kebanggaan juga untuk para guru dan sekolahnya Kak. Terima kasih Kak Heri Andri.
Oke, saya lanjutkan dari Kak Sulaiman. Langkah awal dalam merancang pembelajaran PJOK adalah memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Oke, berikut berfokus pada profil pelajar Pancasila. Mantap. Selain itu, pembelajaran juga dirancang dengan pendekatan pembelajaran berbasis aktivitas. Tentu ya, Kak, karena kita PJOK tentu lebih banyak aktivitasnya ya, daripada teorinya. Tentunya harusnya seperti itu. Walaupun tidak semua materi pembelajaran itu bisa disampaikan dalam praktik, tapi setidaknya yo 80% atau bahkan mungkin 90% itu kita sampaikan juga lewat aktivitas gerak. Oke, dari Kak Rasid, menurut saya yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas itu tidak sekedar pengembangan aktivitas fisik, namun juga karakter siswa. Oke, artinya tidak hanya psikomotornya atau kognitifnya saja yang baik, tapi juga afektifnya. Oke. Setelah merancang dan melaksanakan pembelajaran, saya akan mengevaluasi apakah metode yang saya pakai sudah tepat dan meminta umpan balik dari siswa tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Oke, ini adalah salah satu bentuk refleksi pembelajaran, ya, meminta umpan balik siswa tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Oke, kakak semua, terkait penilaian pembelajaran PJOK itu nanti tuh kita akan membahas tentang penilaian otentik dalam PJOK. Nah, itu di sesi lain kita akan pelajari itu lebih mendalam. Yaitu tadi karena di SD seringnya itu materinya berkaitan dengan gerak dasar. Kalau yang biasa saya gunakan untuk menilai adalah Game Performance Assessment Instrument atau GPAI. Itu kakak-kakak, dan GPAI dan penilaian otentik nanti saya ceritakan di lain sesi ya. Oke, terima kasih kakak semua. Saya rasa ini 2 jawaban sudah mewakili kakak semua gitu. Terima kasih sekali Kak Heri dan Kak Sulaiman dan Kak Dewi tadi sudah berbagi pengalamannya dalam pengembangan kurikulum PJOK di sekolahnya. Oke. Oke, kita masuk ke 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, konteks masyarakat. Ketiga, waktu. Keempat, alokasi jam pelajaran. Yang kelima, cakupan dan tahapan. Yang keenam, teknologi. Nah, di sini ada hal yang menarik. Tadi disinggung bahwa tujuan pembelajaran PJOK yang dikatakan Kak Yudi, kalau tidak salah untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa, nih Kak. Itu jawabannya tidak salah, tapi juga belum tepat ya. Karena kita mengingat bahwa waktu pembelajaran di PJOK itu untuk satu kelas itu hanya 1 kali dalam seminggu. Oke, kakak, apakah ada di sini yang memakai pengembangan kurikulum misalnya di 1 minggu itu tiap hari PJOK? Apakah ada ini kakak? Atau mungkin 3 kali seminggu gitu PJOK-nya? Satu Mungkin kelas. mungkin itu hanya di kelas PJOK Kak, yang ada di SMA itu ada. Oh Tapi iya, tidak semua untuk sekolah. KKO gitu. Kelas khusus olahraga gitu ya. Iya, betul. Oke, oke bisa. Kalau untuk kelas khusus olahraga yang namanya khusus, artinya ya ada capaian di situ yang harus dicapai karena khusus itu tadi. Karena kalau pada umumnya kita berbicara pada umumnya itu tadi tidak salah tapi juga belum tepat. Artinya pendidikan PJOK secara umum itu hanya mengajarkan siswa bagaimana caranya hidup sehat dan bugar, bukan membugarkan siswa gitu Kak. Karena kalau di SD tidak ada kelas khusus olahraga, itu olahraga atau PJOK itu hanya 1 kali dalam 1 minggu di tiap kelas Kak. Kalau mau bugar itu ya nggak bisa 1 hari dalam 1 minggu kan begitu. Minimal kan 3 atau 4 hari dalam 1 minggu
dia melakukan aktivitas fisik selama 60 menit, begitu nggih Kakak-kakak. Nah, baru bisa nanti terjadi peningkatan kebugaran jasmani. Tapi kalau dalam 1 hari saja saya secara teori saja tidak bisa begitu. Gitu Kakak-kakak, saya lanjutkan. Aktivitas 3, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut kakak semua, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Tentu ini yang pertama adalah fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Sekali lagi tidak hanya psikomotor dan kognitif, tapi juga afektif. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran, artinya kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat tumbuh dan hidupnya. Hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Bisa dibungkus ya, Kakak, sampai sini? Siap, Pak. Oke, terima kasih, Kak. Oke, pada akhir sesi kita hari ini. Oke, monggo Kak Sulaiman, pripun? Lanjut. Tadi walaupun bahasanya kayak Rocky Gerung, ya rada-rada mending, Mas. Bahasanya filosofi. Iya, karena Ki Hajar Dewantara itu salah satu, kalau filsuf ya belum filsuf ya, mungkin pujangga ya, salah satu pujangga yang ada di Indonesia gitu Kak. Jadi bahasanya ya itu, kita sebagai guru pendidikan atau mendidik itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak itu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kita hanya tadi mengubah lakunya, bukan mengubah dasarnya. Karena ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, bocah atau anak itu memang sudah ada dasarnya, ada wataknya gitu. Jadi watak itu ternyata tidak bisa diubah kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita hanya bisa mengubah lakunya agar bisa sesuai dengan nilai-nilai norma moral yang ada di dalam masyarakat, tentunya di Indonesia, terlebih di daerah khusus kakak-kakak semuanya. Begitu Kak Sulaiman. Siap. Terima kasih, Kak Daniel. Oke, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Oke, slide terakhir. Terima kasih kakak-kakak. Sebelum saya tutup, apabila dalam menyampaikan materi dan memfasilitasi kakak-kakak pada tatap maya hari ini banyak kekurangan dari saya, mungkin dari atur saya atau tingkah laku saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada kakak semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan tadi Kak Guntur Reshen, Kak juga. Monggo. Oke, terima kasih Kak Sulaiman. Kak Sulaiman juga sangat luar biasa. Senior saya. Hormat pada senior saya. 2006 gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Ida.
Nanti saya japri, tenang, saya masih ingat Kak Huda. Nanti kalau bisa ditularkan kepada teman-teman semuanya. Siap. Ini Pak Sule ampun. Oke, gitu. Apakah ada yang ditanyakan kakak semua? Kalau tidak ada, kita on cam dulu kakak, biar bisa foto bersama. Monggo. Kak Dewi, selalu saya tunggu untuk gayanya. Kak Jatuh, hati-hati di sambil on jalan. cam, saya mau tanya ini Kak Daniel. Oke, monggo. Saya mungkin peserta sing paling beling ini kok. Terkait dengan penugasannya sebenarnya sampai mana nih? Saya malah nggak gitu ini. Nih, tugas sekali lagi ya kakak semuanya. Nanti Tugas sambil itu ya, tugas itu dikerjakan urut kakak. Jadi diurutkan saja dari atas. Apabila ada yang belum bisa terbuka, artinya kakak belum menyelesaikan tugas sebelumnya gitu. Jadi kan prasyarat. Artinya modul 1 modul 1.1 itu terbuka ketika sudah melalui satu tahapan, misalnya modul 1. Modul 1.2 itu terbuka ketika kakak-kakak semua sudah melakukan atau mengerjakan tugas modul 1.1. Dan seterusnya seperti itu, Kak. Jadi untuk Kak Sulaiman nanti tinggal ngecek saja yang di LMS apakah sudah bisa terbuka. Kalau belum terbuka berarti Kak Sulaiman belum mengerjakan tugas sebelumnya, gitu saja, Kak. Oh, Jadi diurutkan saja dari atas, Kak. Karena memang ini sejujurnya ada beberapa kakak-kakak yang belum belum mengerjakan tugas. Tidak masalah buat saya, yang penting terima kasih Kak Sulaiman. Nanti ya kita kan maksudnya sama-sama kerjasama dalam artian nanti juga mohon nanti daripada Kak Daniel mendapatkan tagihan yang banyak dari atasan, artinya mungkin barangkali ada teman-teman dari kita kelas ini mungkin ada yang belum mengerjakan tugas, nanti